Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi manajemen F yang saya banggakan. Selamat bertemu kembali dengan proses belajar mengajar pada mata kuliah dengan perbankan. Hari ini tema yang akan kita bahas melanjutkan tema minggu kemarin, di mana minggu kemarin kita sudah banyak membahas tentang manajemen funding, ya, penghimpunan dana, di mana sumber dana kemarin itu ada 3 yang bersumber dari modal sendiri, kemudian juga pinjaman pihak lain, dan hasil penghimpunan dana dari dana masyarakat. Dan nanti orang akuntansi ini akan mencatat sumber dana ini, dan biasanya perkiraannya itu ada di wilayah ini liabilities, ya, wilayah pasifa, Jadi ada di sebelah kanan. Jadi kalau neraca harian atau neraca komparatif itu adanya di sebelah kanan. Kemudian penempatan dana dari sumber dana ini nanti akan ditempatkan di neraca sebelah kiri yang namanya aktiva. Nah, di aktiva itu dana tersimpan paling duluan itu adalah di kas dan di bank, ya. Jadi kalau sumber dananya itu ditransfer ke bank, biasanya itu akan dengan sendirinya masuk perkiraan di aktivanya itu di bank, ya. Banknya tergantung, banyak, nanti ada bank mana saja yang dimiliki oleh perbankan tersebut. Kemudian karena di kas dan di bank itu tidak menghasilkan kas itu, maka biasanya disimpan atau dioperasionalkan dalam bentuk kredit, ya. Nah, ini yang kemarin disampaikan oleh kelompok pertama, di mana salah satu manfaat dari manajemen funding itu sebagai dana operasional. Nah, dana operasional yang dimaksud sekarang akan dibahas oleh kelompok 2 di manajemen lending. Karena kalau uang nanti tersimpan hanya di kas dan di bank, itu tentu saja bahkan tidak kurang bermanfaat, ya. Artinya biasa perbankan itu menyebutnya idle atau idle money, ya. Nah, hal ini perlu disikapi dengan baik karena dana hasil penghimpunan itu secara logika harusnya langsung diputar atau dimanfaatkan atau dioperasionalkan. Tentu saja operasionalnya kepada hal-hal yang akan menghasilkan, sehingga hasil perolehan keuntungan dari operasional tersebut diharapkan bisa menutup biaya-biaya, salah satunya biaya pegawai, biaya sewa gedung kalau memang gedungnya masih nyewa, biaya bayar listrik, dan lain sebagainya. Nah, jika kita tidak melakukan operasional aktiva produktif, bisa dipastikan bahwa biaya-biaya yang ada dalam lembaga tersebut tidak akan tertutupi, ya, tidak akan terbiayai dikarenakan tidak memiliki penghasilan. Nah, dikarenakan dunia perbankan ini merupakan lembaga keuangan di mana sektor pendapatan intinya itu ya tentu saja dari operasional keuangan yang disebut dengan kredit. Maka dari itu secara logika kita bahwa semakin banyak volume pembiayaan atau volume kredit, itu akan semakin besar harapan kita untuk mendapatkan keuntungan. Walaupun terkadang tidak begitu juga, ya. Karena nanti ada yang namanya tingkat kemacetan, kolektibilitas, dan biasa dalam rasio kita menyebutnya net performance loan, ya. Jadi kinerja kredit, ya. Nanti di situ ada beberapa kolektibilitas, salah satunya ada kolektibilitas yang lancar, ini yang seluruh perbankan harapkan, ya. Jadi tidak ada yang satu bank pun yang menginginkan kolektibilitasnya di luar lancar. Kemudian yang kedua, biasanya ada kolektibilitas yang disebut dengan dalam pengawasan khusus.
Nah, biasanya yang dalam pengawasan khusus ini merupakan nasabah kredit yang memiliki tingkat angsurannya itu, frekuensi tunggakannya itu antara 0 sampai 0, sampai 1 bulan ya. Jadi dia itu sebetulnya bayar setiap bulannya, tetapi waktu yang ditentukannya itu tidak sesuai dengan apa yang sudah diskedulkannya. Kemudian ada juga kolektibilitas yang disebut dengan kurang lancar, kemudian diragukan dan macet. Tentu saja ini merupakan kolektibilitas yang semua bank tidak inginkan ya. Maka dari itu biasanya menghindari hal-hal kolektibilitas yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima tadi. Biasanya macet itu disebut dengan call 5 ya kalau di praktisi. Sementara kalau di akademisi kita tidak ada menyebut call 1, call 2, call 3, dan call 4. Di akademisi Anda akan memahami bahwa call 1, 2, 3 itu ya tadi ya dalam pengawasan khusus, kurang lancar, lancar, dan diragukan dan macet gitu. Seperti itu. Nah, ini perlu tentu saja perlu diantisipasi supaya jangan terlalu banyak muncul kolektibilitas di luar lancar. Artinya dalam pengawasan khususnya banyak, yang kurang lancarnya banyak, yang diragukan apalagi, yang macet apalagi banyak. Nah, sebenarnya tidak ada satu bank pun yang memiliki operasional kredit ya dalam lendingnya yang memiliki 100% aktiva produktif dalam bentuk kredit itu yang lancar semua, jarang. Semuanya juga pasti memiliki kolektibilitas yang diragukan, kemudian yang macetnya juga ada. Cuma yang harus kita minimalisir adalah persentase tingkat lancar dalam pengawasan khusus, kurang lancar, diragukan maupun macetnya. Jadi jika Anda misalkan kerja di bank sangat ketakutan dengan yang kolektivitas di luar itu memang sangat wajar, tetapi hal yang mustahil sebetulnya manakala kita terjun di dunia perbankan 0%, kecuali perbankan tersebut mulai berdiri, mulai didirikan, ya itu wajar saja karena memang nasabahnya juga pada baru, gitu ya, seperti itu. Nah, untuk meminimalisir dan menghindari hal-hal kolektibilitas di luar lancar tadi, saya kira dari sejak awal ini harus diantisipasi, termasuk dalam manajemen kredit. Nah, jadi kelompok 2 ini ya di manajemen F ini sudah siap hari ini Arda Damara, ya, kemudian Rizka Amalia dan Rizky Fauzi Suherman untuk menyampaikan hal-hal apa saja dalam memanage mulai dari planning, mengorganisasi, mengkoordinasikan, kemudian melaksanakan actuating dan mengontrol supaya kredit ini termanage dengan baik. Ya. Jadi dari mulai kita pencarian nasabah yang karakternya bagus, kemudian yang kapasitas bayarnya ada, kemudian juga yang kolateralnya mencukupi, kemudian juga yang permodalannya juga seimbang dengan hasil investasi yang kita berikan dari bank ini, kemudian juga yang lain-lainnya juga dipertimbangkan. Terutama adalah karakter dari nasabah ya, karena jika karakternya tidak baik, maka besar kemungkinan nanti akan berakibat fatal terhadap kemacetan angsuran yang dilakukan dari nasabah terhadap kita. Gitu. Jadi, dan di sini kita perlu mendidik kemudian mendiklat para pegawai kita terutama di bagian kredit. Jadi yang ada di bagian kredit ini jangan main-main, tidak mentang-mentang hanya sekedar memberikan kredit pada akhirnya macet yang merugikan lembaga dan pada akhirnya kita sebagai karyawan juga merasa dirugikan ya, karena ya besar kemungkinan kalau perusahaannya mengalami kesulitan ya kita pun yang di dalamnya akan terdampak dari kesulitan tadi ya. Salah satunya adalah di PHK ya seperti itu. Nah, bagaimana memanage kredit ini supaya dari sisi karakter kita mendapatkan karakter yang bagus, kemudian dari kapital permodalan memiliki dana yang seimbang, jangan sampai permodalan mereka aja cuma 100 juta, masa kita memberikan pinjaman di atas
permodalan yang mereka miliki. Nah, ini juga kurang wajar. Artinya resikonya sangat besar ya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Permodalan yang kita pinjamkan kepada nasabah tadi lebih besar daripada modal yang dimiliki oleh mereka, sehingga mereka akan kesulitan nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengembalikan uang yang kita pinjamkan kepada mereka. Jangankan bunganya, pokoknya saja juga akan mengalami kesulitan. Kemudian juga dari sisi kolateral, jangan juga kita memberikan pinjaman gitu ya, kredit kepada mereka pada saat misalkan jaminannya sebut saja misalnya BPKB motor ya, yang nilai BPKB motornya kalaupun dijual itu 10 juta misalkan. Sementara kita meng-approve kredit mereka itu sekitar 30 juta. Nah, ini resikonya besar. Karena kalaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian kita eksekusi, nah nilai jaminan atau kolateral yang mereka jaminkan itu lebih kecil nilainya ketimbang dari kredit yang kita berikan. Sehingga kalaupun dieksekusi tetap tidak memenuhi dari jumlah kredit yang kita berikan. Nah, ini juga ada hal-hal yang salah. Artinya apa? Entah itu pegawai di bagian marketing, lendingnya yang tidak memahami, atau mungkin terjadi fraud atau kesalahan yang fatal, entah itu ada permainan antara pegawai kita dengan nasabah, apakah itu dijanjikan sesuatu atau yang lainnya, kemudian juga apakah si kredit yang kita berikan itu sebetulnya permainan pegawai marketing lending kita, di mana mereka hanya menginginkan sebuah target, gitu, target kredit gitu ya, sehingga mereka melupakan tentang analisis ini. Seperti apa tentang manajemen kredit yang baik? Ya, tentu saja hari ini rekan Arda Damara, ya, kemudian Rizka Amalia dan Rizky Fauzi Suherman ini sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi, hasil pencarian materi tentang manajemen lending ya di hadapan kita semua, dan saya kira semoga yang lain dalam kesempatan hari ini juga bisa menyimak dengan baik sehingga hal-hal yang tadi saya berikan prolog di awal bisa menjadi sebuah pengantar yang nanti Anda bisa simak bersama hasil presentasi dari kelompok 2 ini. Nah, kalaupun ada hal-hal nanti yang bisa didiskusikan, kemudian ditanyakan, jadi saya kira silahkan kita diskusi nanti di forum WA saja ya, WA grup saja, karena yang kita lakukan hari ini adalah virtual asinkron ya. Oh ya, pada kesempatan hari ini Rabu tanggal 6 ya, 6 April, saya kira semuanya juga insya Allah dalam sedang melaksanakan ibadah saum untuk yang menjalankan. Kita semua keluarga besar Universitas 11 April juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah saum. Bagi yang menjalankan, bagi yang tidak, tetap jaga protokol kesehatan dan saling toleransi di antara kita semua. Dan semoga bagi yang menjalankan ibadah saum, saum kita pada hari ini Rabu 6 April 2022 diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kira untuk mempersingkat waktu kita akan simak bersama ya, dan pada saat ini kelompok 1 rekan Arda Damara, kemudian Rizka Amalia, kemudian Rizky Fauzi Suherman. Saya kira silakan untuk kelompok Anda memberikan presentasinya, dan kepada yang lainnya tolong disimak dan tidak di-split ya, tolong disimak sampai beres supaya tidak salah paham dalam menerima hasil pemaparan dari kelompok 2 ini. Jadi silakan Arda Damara, Rizka Amalia, dan Rizky Fauzi Suherman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas manajemen 4F, akan mempresentasikan materi manajemen lending atau kredit.
Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia. Di sini saya berlaku sebagai moderator. Kemudian ada dua rekan saya, yaitu ada Arda Damara dan juga Rizky Fauzi Suherman. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja mulai ke presentasinya. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Arda Damara. Kepada Arda Damara, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kredit. Kredit berasal dari bahasa Latin, credo, yang berarti saya percaya. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam. Ini saya akan menjelaskan usul-usul kredit. Yang pertama, ada dua pihak, yaitu pemberi kredit, kreditor, dan penerima kredit, debitur, merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang kedua, kepercayaan, yaitu pemberi kredit yang didasarkan atas peringkat kredit penerima kredit. Yang ketiga, persetujuan, yaitu berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Yang keempat, penyerahan barang atau jasa, yaitu ruang dari pemberi kredit kepada penerima kredit. Yang kelima, waktu, yaitu yang menjadi unsur esensial dalam kredit. Yang keenam, resiko, baik di pihak pemberi kredit maupun di pihak penerima kredit. Yang ketujuh, kompensasi, yaitu pemberi kredit bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen seperti biaya modal dan lainnya. Jenis-jenis kredit berdasarkan sifat kegunaan. Yang pertama, ada modal kerja, adalah ukuran likuiditas perusahaan, efisiensi operasional, dan kesehatan keuangan jangka pendeknya. Yang kedua, investasi, adalah aktivitas penanaman modal untuk dapat ditarik di masa depan dengan nilai yang lebih besar. Dan yang terakhir, konsumtif, merupakan ideologi yang menjadikan seorang atau kelompok menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil secara berlebihan. Berdasarkan jangka waktu. Yang pertama ada jangka pendek, merupakan investasi yang dilakukan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua, jangka menengah, dilakukan dalam rentang waktu 1 hingga 5 tahun. Dan yang terakhir, jangka panjang, dilakukan dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun. Kita melanjutkan yang jenis-jenis kredit yang tadi. Sekarang berdasarkan cara pemberiannya. Yang pertama ada kredit akses, merupakan kredit modal kerja jangka pendek yang bersifat insidentil dan tidak terlampau fluktuatif yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Yang kedua, kredit penjual. Itu merupakan jenis penjual yang pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil dalam rentan waktu tertentu. Dan yang terakhir, kredit pembeli, merupakan pembayaran yang diterima eksportir dan importir. Dana tersebut berasal dari pinjaman bank. Berdasarkan sektor perekonomian, yang pertama ada kredit pertanian, yaitu kredit program dengan bunga yang relatif rendah di mana penyalurannya menggunakan skim tertentu. Yang kedua, ada kredit perindustrian. Kredit ini diberikan untuk memperluas cakupan usaha atau membuka usaha baru baik skala kecil, menengah, maupun besar. Yang ketiga, ada kredit pertambangan. Kredit ini digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan pertambangan dalam jangka panjang seperti emas, batu bara, dan minyak bumi. Dan yang keempat, ada kredit ekspor-impor, yaitu untuk melancarkan kegiatan ekspor-impor sehingga dapat menghasilkan barang dengan demand yang tinggi. Yang kelima ada kredit koperasi, yaitu untuk menggerakkan perdanaan bagi anggota maupun masyarakat. Dan yang keenam ada kredit profesi. Kredit ini biasanya diberikan pada para profesional seperti dokter, guru, dan karyawan swasta. Yang terakhir kredit perumahan, yaitu merupakan jenis yang dikhususkan untuk membiayai bangunan tentang berdasarkan bentuk jaminan. Yang pertama, kredit jaminan orang adalah kredit pinjaman yang diberikan oleh bank di mana calon debitur diharuskan memberikan jaminan berupa deposito, aspek properti maupun kendaraan, yang mana jika peminjam gagal membayar, jaminan tersebut akan disita oleh bank.
Yang kedua, kredit jaminan efek, yaitu kredit yang jaminannya berupa saham atau surat berharga tertentu. Yang ketiga, kredit jaminan barang, yang terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan. Berdasarkan tingkat golongan ekonomi. Yang pertama, ekonomi lemah, merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai mata pencaharian dengan menghasilkan yang sangat rendah seperti pengrajin rakyat, petani, pengarap, memiliki tanah yang sangat sedikit, buruh tani, dan pedagang kaki lima. Yang kedua, ekonomi menengah dan konglomerat adalah masyarakat sekelompok masyarakat yang mampu mencukupi dirinya sendiri. Mereka tidak masuk ke kelompok yang miskin, mereka berada di tengah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu tentang jenis kredit berdasarkan cara penarikan dan pelunasannya. Ada dua jenis kredit jika dilihat berdasarkan cara penarikan dan pelunasannya. Yang pertama ada kredit rekening koran, kredit yang memiliki fleksibilitas tinggi dalam penarikan maupun pelunasan, sehingga pembayaran dapat dilakukan sewaktu-waktu. Untuk cara penarikannya bisa dengan cara cek, biliet, giro, dan pemindah bukuan. Sedangkan untuk pelunasannya dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara berangsur-angsur. Perhitungannya disesuaikan dengan jumlah pinjaman perharinya dan penarikannya harus mendapat persetujuan plafon kredit terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada kredit berjangka. Untuk kredit yang berjangka ini nilainya dapat ditarik sesuai dengan jenis plafonnya. Untuk cara pelunasannya diatur dalam perjanjian yang disepakati bersama. Umumnya pelunasan dilakukan setelah tenggang waktu kredit telah berakhir dan pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau angsuran. Kemudian kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tujuan, fungsi, dan manfaat kredit. Yang pertama ada tujuan kredit, yaitu mencari keuntungan. Setiap bank memberikan kredit kepada nasabahnya untuk memperoleh keuntungan dari bunga dan biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah. Kemudian ada membantu usaha nasabah. Pemberian kredit juga bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Kemudian yang ketiga ada membantu pemerintah. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan lainnya untuk pemerintah yaitu ada penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat devisa negara, dan juga meningkatkan devisa negara. Kemudian fungsi kredit. Untuk yang pertama, ada meningkatkan daya guna uang. Maksudnya, jika uang hanya disimpan saja, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Nah, dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Yang kedua, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini, uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya guna barang. Fungsi kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tadinya tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Yang keempat, meningkatkan peredaran barang. Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah. Yang kelima, sebagai alat stabilitas ekonomi. Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Yang keenam, untuk meningkatkan gairah berusaha. Bagi penerima kredit, fungsi kredit secara langsung tentu saja akan berdampak pada meningkatnya gairah berusaha, apalagi jika nasabah tersebut memiliki modal yang pas-pasan. Yang ketujuh, untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Semakin banyak kredit yang disalurkan akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Kemudian yang kedelapan, untuk meningkatkan hubungan internasional. Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara
antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Selanjutnya, manfaat kredit. Yang pertama, manfaat kredit bagi debitur. Di antaranya yaitu 1, untuk meningkatkan usaha dengan pengadaan sejumlah sektor produksi. 2, kredit bank relatif mudah didapatkan apabila usaha debitur diterima untuk dilayani. 3, untuk memudahkan calon debitur memilih bank sesuai dengan usahanya. 4, dalam rahasia keuangan debitur terlindungi dan aman. Dan yang terakhir, berbagai jenis kredit bisa disesuaikan dengan calon debitur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Waalaikumsalam. akan menjelaskan tentang manfaat kredit bagi pemerintah. Di antaranya yaitu sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi secara umum, sebagai pengendali kegiatan moneter untuk menciptakan lapangan usaha, dapat meningkatkan pendapatan negara untuk menciptakan dan memperluas pasar. Manfaat kredit bagi bank di antaranya yaitu mempertahankan dan mengembangkan usaha bank, membantu memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya, mendapatkan pendapat bunga dari debitur, rentabilitas bank membaik dan perolehan laba meningkat. Kemudian manfaat kredit bagi masyarakat diantaranya yaitu mendorong pertumbuhan dan perluasan perekonomian, membantu mengurangi dalam tingkatan pengangguran, memberikan rasa aman pada masyarakat untuk menyimpan uang di bank, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian selanjutnya ada pengertian manajemen lending atau kredit. Manajemen kredit merupakan pengelolaan kredit yang dijalankan oleh pihak perbankan, meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga kredit tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan debitur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam proses penyampaian materi atau dalam materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Arda, kemudian Riki dan Fauji tadi yang sudah memaparkan hasil diskusi tentang manajemen lending ya. Memang manajemen lending atau kredit ini paling banyak ya materinya, dan barusan sudah banyak pun saya kira tentang analisis kreditnya belum ya, mungkin oleh kelompok yang lain. Tapi kalaupun masuk ini di sini ini bisa masuk seperti bagaimana melakukan analis kredit ya, baik dari sisi karakter, kapital, kemudian yang lainnya ya. Tapi barangkali ada pokok bahasan oleh kelompok lain ya, alhamdulillah ya. Karena kredit ini materinya pasti paling banyak karena usaha inti dari lembaga keuangan itu pastinya kredit ya. Jadi hampir 80% kegiatan itu banyaknya di bagian kredit dan materinya pun luar biasa banyak ya. Tadi pun Arda, kemudian Rizka dan Fauji Suherman ini slide-nya paling banyak ya di antara yang lainnya. Kemudian presentasi kedua yang paling banyak di lembaga keuangan itu adalah manajemen funding yang kemarin ya. Nah, kemudian yang lainnya ini adalah tentang jasa-jasa fasilitas yang bermanfaat bagi nasabah, bagi bank yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat ya, seperti tadi mobile banking, kemudian pembayaran, kemudian sekarang ini penambahan deposit untuk e-wallet, kemudian OVO, GoPay, Shopee, dan lainnya. Kemudian juga hal-hal yang lainnya ya, seperti misalkan ATM dan lain sebagainya. Itu merupakan jasa lainnya yang sebetulnya hanya menambah saja gitu ya. Jadi usaha inti tetap saja di kredit. Maka dari itu memang dalam lembaga keuangan materi kredit, terutama manajemen lending, ini adalah materinya yang paling banyak, bahkan yang paling dominan, sehingga
sebetulnya dalam diskusi ini ya untuk materi ini bisa 2-3 pertemuan ya karena banyak. Tapi tadi alhamdulillah rekan Arda, kemudian Rizka dan Fauji itu sudah menyimpulkan kemudian menyampaikan ya dalam durasi 12 menit ya dengan materi yang luar biasa banyak, tapi mereka mampu menyampaikan dalam 12 menit ya. Nah, saya ingin membahas bahwa untuk materi tadi luar biasa bagus ya. Terima kasih tadi Arda, Rizka dan Rizky. Kemudian dari sisi presentasi juga bagus ya. Santai juga ya dari 3 ini dan menggunakan aplikasi KenMaster ya. Ini benar ini yang paling sederhana, tidak pakai Zoom. Kemudian KenMaster bisa direkam kapan saja, tidak harus hari ini ya, tinggal saja penugasannya perbagiannya didelegasikan. Maksud saya kalau Zoom kan bertiga itu dengan posisi waktu yang sama, tinggal nanti pemindahan pengalihan presentasi. Sementara menggunakan aplikasi KenMaster bisa hari ini ada yang merekam, besok misalnya Rizky, kemudian seluruh video itu disatukan gitu. Cuma tinggal pemappingan ini aja ya, pensplitan dari tugas mana-mananya ya gitu. Jadi terima kasih bagus. Jadi buat kelompok lain yang memang kesulitan dalam membuatkan video presentasi, ada banyak cara, ada banyak media, ada banyak aplikasi yang mampu membuatkan sebuah aplikasi presentasi yang asinkron, jadi tidak langsung bersama-sama, menjadi sebuah presentasi yang terkonsolidasi, artinya tersatukan ya. Seperti halnya barusan dengan menggunakan aplikasi KenMaster ya. Kemudian untuk materi tadi yang pertama Arda Damara yang menyampaikan tentang pengertian kredit ya. Kita buka lagi tadi isi materinya. Bentar ya. Nah, tadi rekan Arda di awal menyampaikan tentang pengertian ya, pengertian kredit, dan saya kira ini cukup bisa kita pahami ya tadi bahwa Arda menyampaikan bahwa ini artinya saat pemberian kredit, pemberi kredit itu percaya gitu. Jadi saya percaya. Jadi sebetulnya untuk kepercayaan tidak hanya harus selalu kolateral. Jadi saat Anda meminjamkan tidak ada kolateral pun mereka sudah memiliki jaminan kepercayaan. Nah, pada saat jaminan kepercayaan itu merasa kurang, maka si peminjam merasa perlu untuk menarik jaminan kolateral gitu ya. Tadi bentuk jaminannya sudah disampaikan oleh teman-teman, ada personal ya, bentuknya biasa di bank disebutnya personal garansi. Kemudian ada bentuk surat-surat berharga lainnya seperti saham, deposito. Kemudian yang paling umum kita temukan adalah berupa jaminan barang ya, bisa tanah, kendaraan dan yang lainnya ya. Jadi itu kredit ya, pemberian kredit. Nah, kemudian tadi Arda juga menyampaikan tentang unsur kredit. Nah, salah satunya adalah risiko, betul ya. Jadi saat Rp1 yang kita berikan kepada nasabah itu jelas akan mendapatkan sebuah risiko karena kita tidak ada jaminan bahwa uang yang kita lempar, yang kita lendingkan, yang kita berikan dalam bentuk kredit itu bisa kembali utuh seperti semula, bahkan dengan kelebihannya, karena tidak ada kepastian walaupun berbagai analisa sudah kita lakukan ya. Gitu. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Arda. Kemudian unsur kredit juga tadi ada kompensasi ya. Jadi ada harapan kompensasi ini. Selain tadi risiko penyerahan barang atau jasa, waktu. Nah, waktu juga ini juga menjadi unsur-unsur dalam kredit. Nah, waktu dan risiko ini memiliki integritas yang lumayan dekat ya, karena semakin waktunya panjang dalam pemberian kredit maka risiko layaknya itu semakin berisiko besar, karena
semakin panjang durasi waktu yang diberikan, jangka waktu kredit, maka risiko pun semakin panjang. Karena kita tidak pernah tahu pembayaran itu mungkin di awal-awal lancar, di pas pertengahan sampai akhir itu juga mengalami permasalahan. Maka dari itu sebetulnya waktu dan risiko juga ini punya integritas yang luar biasa dekat ya gitu. Dan tentu saja terhadap kompensasi juga saat waktu dan risiko semakin besar, kompensasi juga akan semakin berisiko untuk tidak didapat ya, seperti itu. Kemudian tadi juga ada menyampaikan tentang jenis kredit ya, jenis kredit. Nah, di sini ada kredit modal kerja, kemudian ada kredit investasi, ada kredit konsumtif. Biasanya modal kerja itu untuk sektor-sektor usaha ya, dan kebanyakan itu di sektor perdagangan. Biasanya ciri khas dari jenis kredit modal kerja itu nanti diikuti dengan jangka waktu kreditnya itu yang tidak lama ya, jadi termasuk jangka pendek ya, biasanya 3 tahun, 1 tahun sampai 3 tahun nih kredit modal kerja ini ya, jadi jarang ada yang melebihi dari 36 bulan. Nah, sementara kredit konsumtif biasanya ada di antara 3 tahun sampai 5 tahun ya. Seperti misalkan renovasi rumah, kemudian juga misalkan perbaikan atau pembuatan pagar halaman dan lain sebagainya ya, itu bisa terhadap konsumtif. Karena ke modal kerja juga tidak masuk ya, karena bukan untuk modal ya. Kemudian untuk investasi hampir mirip dengan konsumtif ataupun modal kerja, sebenarnya bisa modal kerja juga, bisa konsumtif juga. Cuma biasanya jenis kredit investasi itu dicirikan dengan proses jangka waktunya jangka panjang ya. Biasanya 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 15 sampai 20 tahun. Seperti misalkan kredit kepemilikan rumah ya, kalau kita lihat dari sektor ekonomi peruntukannya itu salah satu kredit perumahan rumah itu termasuk dalam jenis kredit investasi gitu. Kenapa investasi? Karena nilai jualnya termasuk kategori investasi, terutama tanahnya ya. Karena semakin tahun semakin naik ya harganya. Dan kategori waktunya juga rata-rata tidak ada yang 3 tahun, 5 tahun pun sangat jarang. Rata-rata 8, 10, 15, bahkan ada yang sampai 20 ya. Itu tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Arda. Kemudian jangka waktu juga tadi seiring ini baik berdasarkan sifat maupun jangka waktu itu saling beriringan. Jadi pelaksanaannya satu sama lain berbarengan gitu. Jadi tidak terpisah gitu. Kemudian berdasarkan sektor perekonomian, nah ini juga sama beriringan. Nah, cuma di sini ada yang kredit pertanian, ya, perindustrian. Nah, nanti biasanya bank akan membuatkan di bagian kredit, terutama rekapitulasi kredit berdasarkan sektor perekonomian. Ada berdasarkan kepada pertanian, ke bidang perindustrian, ke pertambangan, ke ekspor impor. Nah, dalam manajemen kredit, biasanya dalam fungsi perencanaan mereka pun merencanakan. Jadi untuk bulan ini perencanaan kredit sekian miliar itu ya untuk pertanian berapa persen dari sekian miliar yang akan kita rencanakan. Untuk perindustrian berapa persen, untuk pertambangan berapa persen. Untuk ke ekspor impor kalau memang banknya mengelola ekspor impor ya, karena tidak semua bank juga seperti BPR ini tidak jarang ya untuk ke ekspor impor. Untuk kredit koperasi, untuk kredit profesi, untuk kredit perumahan. Nah, biasanya ya presentasi ini ada presentasinya. Misalkan ke pertanian 5% dari total yang akan kita berikan kredit. Misalkan total pemberian kreditnya 100 miliar. Berarti kalau 5%-nya 5 miliar ya. Nah, kemudian perindustrian misalkan 7%, berarti 7 miliar. Pertambangan misalkan 10%, 10 miliar. Ekspor impor misalkan 0, tidak ada. Koperasi misalkan 10%, berarti 10 miliar. Profesi misalnya 15%, 15 miliar. Sisanya perumahan, misalkan tadi 100% sudah dikurangi pertanian, 5, perindustrian 7, sisanya misalkan 58%. Nah, berarti 58 miliar ke perumahan. Artinya apa? Berarti bank ini mengedepankan dan memainkan perannya di kredit perumahan. Kan seperti BTN pasti presentasi rekapitulasi berdasarkan sektor perekonomian mereka banyak di pemberian kredit perumahan.
Tetapi apa yang saya barusan sampaikan belum tentu juga di bank tertentu itu seperti yang apa yang saya sampaikan. Tergantung dia main bisnisnya di mana, gitu. Apa di pertanian, apa di perindustrian, gitu. Silahkan saja karena masing-masing bank punya pangsa pasar dan punya segmen pasar tersendiri, gitu ya. Nah, walaupun kalau kita bahas secara akademis ya untuk sektor pertanian jelas agak lumayan kurang ini ya, kurang kurang menarik biasanya banyak perbankan. Kenapa? Karena pertanian ini relatif lama ya. Jadi kayak kita membiayai untuk pertanian tanaman padi saja itu kan bisa panen 3 bulan ya. Sementara kolektibilitas yang ada di kita ini jadi kredit menurut pembayaran itu ada yang pembayaran berjangka. Tadi ada dua kan, ada yang berdasarkan rekening koran, ada yang berjangka. Nah, kebanyakan kita berjangka, artinya dicicil tiap bulan. Sementara para petani baru punya uang panen itu sudah 3 bulan, 4 bulan. Nah, ini kan kalau Sarantos ya secara kemanusiaan kita paham, tapi sistem kolektibilitas itu menjadikan kolektibilitasnya berpindah karena 2 bulan, 3 bulan belum bayar. Walaupun saat ke-4 bulan, apalagi panennya bagus, mereka bayar seluruh 3 bulan, 4 bulan tadi. Gitu. Tetapi selama 2 bulan, 3 bulan itu, kolektibilitas jelek dulu, gitu. Bahkan bisa berpindah ke diragukan. Nah, sehingga kolektibilitas aktif atau produktif kita ini bermasalah dan belum bisa membiayai menutup biaya-biaya. Gitu. Walaupun bisa saja pada akhir 4 bulan mereka membayar lunas seluruh tunggakannya. Gitu. Tapi ini tetap tidak baik. Sehingga banyak sekali perbankan yang tidak terlalu banyak bermain kredit di sektor pertanian ya. Selain itu juga resikonya besar karena seperti terjadi banjir besar begitu mau dipanen mereka gagal panen dan kalau gagal panen nasabah tersebut para petani tidak memiliki sumber pembayaran ya karena tidak memiliki cukup uang untuk membayar di mana hasil panennya itu terjadi gagal. Kemudian di sektor pertanian yang lainnya juga sama, apalagi kayak palawija dan lain sebagainya. Ini berisiko besar dan jangka waktunya yang agak lama. Sehingga sedikit sekali perbankan, terutama bank umum, BPR yang bermain di sektor kredit pertanian. Mereka banyak di kredit. Nah, kalau perindustrian mereka agak senang. Apalagi industri itu kan perputarannya setiap bulan, setiap hari bahkan ya. Termasuk di pertambangan agak senang. Kemudian di profesi juga agak senang. Kenapa? Karena profesi seperti guru, kemudian para pegawai, pabrik, kemudian yang lainnya ini menjadi bagian dari segmen pemberian kredit perbankan. Kenapa? Karena mereka yang notabene punya gaji tetap ya profesi, sehingga biasanya menggunakan sistem payroll ya. Jadi gajinya sudah ada di bank mereka, pada saat mereka berikan kredit tinggal memotong aja gaji seperti yang dilakukan BJB, BRI terhadap TNI Polri ya, kemudian BJB terhadap pegawai Pemda, para guru, kemudian juga Bank Mandiri terhadap para dosen ya, dosen itu rata-rata di BRI. Sehingga kalau misalnya gajinya di BNI diberikan kredit dosen tersebut, mereka tidak usah menagih gitu, dan tinggal debit aja dari gaji. Seperti itu. Kemudian kredit perumahan. Nah, akhir-akhir ini banyak perbankan yang bermain banyak di perumahan. Karena walaupun perumahan termasuk kategori investasi dan termasuk jangka waktu yang lama ya pembayarannya, sementara tadi kita bahas bahwa jangka waktu lama resikonya juga semakin besar ya. Tetapi karena ini sifatnya investasi, mereka agak cukup aman gitu. Jadi kalaupun mereka tidak bayar kan eksekusi perumahan gampang ya, dan karena ini investasi jadi nilai rumah dengan tanahnya terus naik gitu, sehingga angsuran semakin turun, nilai tanah semakin naik, sehingga bagi perbankan tidak terlalu berisiko besar ya untuk sampai kehilangan dari kemacetan tadi. Makanya hari ini banyak sekali selain BTN perbankan yang bermain di kredit sektor perumahan ya, karena mereka merasa mungkin dan segmennya banyak karena semua orang pasti butuh rumah, terutama bagi mereka yang baru ke jenjang pernikahan, seperti itu pastinya ingin rumah seperti itu ya. Dan banyak lagi kelebihan dan kelemahan tadi dari
kredit. Kemudian bentuk jaminan. Tadi saya kira sudah saya singgung juga ya, bentuk jaminan itu ada jaminan orang tadi, ada jaminan surat-surat berharga. Kalau jaminan orang itu, jadi orang itu personal garansi itu dia menjamin seseorang yang mau melakukan kredit. Gitu. Mungkin atas kredibilitas orang tadi, ketokohannya, kemudian aset dan yang lainnya, nah, mungkin bisa dipercaya oleh bank. Gitu. Dan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka si personal ini menjadi jaminan bahkan membayarkan apa yang menjadi ketidakmampuan dari nasabah yang melakukan kredit tadi. Gitu ya. Kemudian surat-surat berharga. Nah, sebelum surat berharga tadi masih di personal ya, sedikit sekali orang yang mau menjadi personal garansi, kecuali dia mungkin ada ikatan yang memang sebelumnya mungkin entah itu saudara, entah itu mungkin ada keterikatan pegawainya sehingga dia memiliki harus memberikan jasa personal garansi terhadap mereka. Kemudian surat-surat, nah ini seperti misalnya Anda punya saham di beberapa reksadana atau yang lainnya, kemudian surat berharga tadi bisa menjadi jaminan, bisa tergantung banknya mau nggak menerima. Kemudian nanti ada nilai keputusan diberikan berapanya. Kemudian, nah ini yang umum di kita adalah jaminan barang berupa tanah, kemudian kendaraan dan lain sebagainya ya. Gitu. Kemudian tingkat golongan ekonomi, saya kira ini tadi sudah cukup jelas ya dibahas. Kemudian pelunasan. Nah, untuk pelunasan tadi sudah saya sampaikan ada yang kredit rekening koran, ada juga kredit berjangka. Nah, yang umum di kita adalah kredit berjangka. Artinya pembayaran kredit yang kita dapatkan itu seluruh plafon itu kreditnya bisa diambil keseluruhan. Kemudian cara pembayarannya biasanya per bulan, diangsur berjangka gitu. Tetapi kalau kredit koran, walaupun kontrak kreditnya 200 juta misalkan, kita tidak harus selalu bawa plafon semua. Misalkan hanya 20 juta dari kontrak kredit 200 juta, 20 juta. Nah, nanti yang dibungain bulan itu per harinya yang kita pakai saja. Gitu. Jadi itu model kredit koran. Dan kredit rekening koran ini biasanya digunakan ciri khasnya bagi orang-orang yang berusaha menengah ke atasnya. Dan kemudian yang berjangka dilakukan oleh kebanyakan orang sih dari kalangan menengah ke bawah. Tetapi menengah ke atas pun ada yang menggunakan sistem kredit dengan cara pembayaran kredit berjangka. Kemudian tadi juga saya ingin menambahkan tujuan kredit mencari keuntungan, membantu usaha nasabah. Saya kira ini sudah cukup jelas tadi disampaikan kelompok ini ya, jelas mencari keuntungan karena untuk membiayai biaya-biaya bank itu harus mencari keuntungan dan keuntungan itu salah satunya usaha intinya dari kredit ya. Membantu usaha nasabah iya karena nasabah yang tadi belum punya modal dia bisa punya modal ya. Pemerintah juga jelas juga sangat dibantu ya. Dan fungsi kredit ini sangat jelas sekali tadi disampaikan Rizka ya. Nah, ini juga menguatkan tadi tujuan dan manfaat ya. Kemudian juga berikutnya manfaat. Nah, ini yang disampaikan oleh Fauzi Suherman juga memperkuat penerangan-penerangan yang pada slide sebelumnya gitu. Cuma saya nggak tahu di sini kok tidak disampaikan tentang analisis kredit ya. Cuma barangkali saya lupa, barangkali ada di kelompok lain ya yang menjadi pokok bahasan tersendiri tentang analisis kredit. Di mana analisis kredit itu jadi nanti Arda, Rizky itu bagaimana memproses seseorang ini layak untuk diberi kredit gitu. Baik dari sisi ada yang menyebut 5C ya, ada yang 7C. Yang 5C itu seperti karakternya, kapitalnya, permodalannya, kemudian kapasitinya, kemudian kondisi ekonomi kita juga baik secara makro maupun mikro, kemudian kolateral jaminan. Ada juga yang bilang 5C. Nah, ini tidak dibahas di sini. Tetapi saya beranggapan mungkin ini ada dari kelompok lain yang membahas pokok bahasan tentang analis kreditnya. Ya, jadi saya kira ini aja udah luar biasa panjang ya untuk penerangan kredit karena memang kredit ini menjadi usaha intik dari perbankan sehingga yang harus banyak dipahami dalam dunia perbankan adalah yang paling inti adalah ini manajemen lending ya. Nah, nanti setelah manajemen lending udah bagus
maka akan berdampak kepada manajemen funding karena harus butuh dana yang besar juga nih. Nah, seperti itu. Nah, sehingga yang lainnya nanti bisa terbiayai dengan baik. Kemudian adapun jasa lainnya itu sebetulnya hanya fasilitas layanan kepada nasabah yang kita tawarkan supaya mereka terus loyal terhadap perbankan kita. Jika kita juga tidak memperhatikan jasa lainnya, ya saya kira nasabah bisa pindah juga ya ke bank sebelah, ke bank kompetitor kita. Nah, itu saja sementara untuk sebagai tambahan, kemudian juga silakan, sudah luar biasa bagus dan memang paling panjang sebenarnya materi di kelompok ini ya. Terima kasih kepada Arda Damara, kemudian Rizka Amalia dan Rizky Paulus Suherman yang sudah menyampaikan, memaparkan dengan begitu baik. Dan silahkan nanti Arda, Rizka, Rizky dipandu untuk diskusi kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan dan dicatat setiap pertanyaan kemudian dijawab. Kami menyimak dan keakuratan Anda menjawab setiap pertanyaan itu menjadi poin tersendiri dalam penilaian ini. Nah, selanjutnya untuk kelompok 3 saya harapkan bisa secepatnya ya besok atau lusa sudah masuk, jangan sampai terlambat. Nah, untuk kelompok 2 bagus. Saat kelompok kemarin kelompok 1 presentasi, kelompok 2 juga sudah menyerahkan sehingga tenang dalam penyampaian materinya ya, dan Anda juga bisa dengan leluasa ada aktivitas lainnya itu sudah tenang karena seluruh tugas sudah dikerjakan. Nah, ini contoh kelompok 2 nih bagus yang dilakukan oleh Arda, kemudian Rizka dan Rizky tadi udah bagus ya contoh. Mudah-mudahan kelompok 3 mengingatkan kembali, tolong terus kelompok 4 juga sama, kelompok 5 untuk segera melaksanakan dan mengirimkan tugasnya ya. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan kehilafan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.